Sebelum saya berantem dengan KP ya, subscriber saya itu sudah 2 juta. Ya, TikTok saya itu followersnya 2 juta. Instagram saya itu 700-an ribu ya. Jadi menurut saya nggak terkenal gara-gara dia ya. Dan masyarakat sudah banyak yang kenal edukasi saya. Justru sebenarnya saya sangat dirugikan dari dia ya. Karena gara-gara dia ada beberapa orang yang jadinya nggak percaya dengan saya ya. Dan mungkin kalau nggak ada dia, saya akan lebih cepat dapat piala seperti ini punya. Apresiasi seperti ini punya. Dan akhirnya masyarakatnya jadi lebih pintar. Jadi kalau menurut saya nggak tepat banget kalau ngomong bahwa saya terkenal gara-gara KP. Instagram juga di. Iya, bahkan ini Instagram saya diambil, bukannya saya dapat keuntungan, malah sini saya sangat dirugikan. Oke. Tapi mungkin sebagai seorang istri nih Kak, menanggapi dari semua masalah ini seperti apa sih sampai akhirnya bisa mendapatkan reward ini? Ya, karena banyak berdoa sih kita sekeluarga, berdoa terus siang dan malam, mengharapkan ya semoga masalahnya cepat selesai. Dan memang ternyata Tuhan itu adil ya, kayak gitu. Jadi doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan support sendiri sebagai seorang istri. Supportnya, apapun yang suami saya kerjakan selama itu positif, pasti akan saya selalu support. Dia mah penasehat pribadi saya, gila. Penasehat pribadinya saya. Ya apapun, kasusnya dari KP, kasusnya dari abang mantan kura-kura ninja, dia penasehat pribadinya saya dan dia selalu berusaha mengademkan saya. Apalagi kan kalau kita berantem dengan orang ini kan kita tuh jadi nggak objektif lagi ya. Nah, makanya menurut saya suara istri saya sini tuh sangat baik sekali menurut saya, karena kan dia orangnya kalem banget tuh, baik dan bisa berpikir jernih sih, karena dia yang berantem. Kalau dia yang berantem mungkin dia nggak sejernih ini, sehingga dia kasih input dengan saya pun juga baik. Saya senang banget dan saya bahagialah punya dia. Dokter, artinya apa yang sudah terjadi ini kan sudah selesai nih Bang. Apakah akhirnya akan Abang selesaikan dan melupakannya atau mungkin akan melanjutkannya kembali? Daripada melupakan, lebih bagus untuk ditulis ya, disejarahkan, dimomenkan, dan dipelajari bersama. Saya nggak suka untuk melupakan ya, karena ini suatu momen yang besar banget sih dalam hidup saya. Mas, kalau ditangkap, ditahan, itu kita harus lupakan. Di penjara, dengan siapa saya di penjara, saya nggak mau lupain itu. Lebih bagus saya ambil hikmahnya semuanya, saya pelajarin semuanya, dan saya share ke masyarakat, supaya kejadian saya menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Pembelajaran bagi dokter-dokter di luar sana, pembelajaran bagi artis-artis di luar sana, pembelajaran bagi negara, pembelajaran bagi polisi, pembelajaran bagi BPOM, pembelajaran bagi banyak orang. Jadi saya nggak pengen dilupain, lebih bagus ya ambil dong hikmahnya. Tapi nampaknya buku nanti akan diterbitkan. Yang saya harap momen saya ini menjadi perubahan besar di Indonesia. Ya, saya pengen kejadian saya ini bisa merubah di Indonesia tentang undang-undang pencemaran nama baik. Ya, satu. Tentang review skincare, tentang penjualan skincare abal-abal. Oke, saya sudah menderita nih. Tapi apa yang saya derita kemarin, itu ambil hikmahnya dan ubah Indonesia jadi lebih baik. Jangan kalian lupakan saja. Karena kejadian saya nggak mungkin saya bisa lupakan. Saya tetap akan bersuara supaya kejadian saya kemarin itu ada artinya. Pengorbanan saya itu ada artinya. tapi kemarin Habib Usman terlihat ada di Bareskrim gitu, sepertinya. Ngapain coba? Enggak, apakah dokter mengetahuinya gitu agenda dia? Saya lihat di video juga, tapi saya nggak tahu ngapain. Tapi ada ketakutan nggak kalau emang ternyata dia ingin membawa kasus ini lebih tinggi gitu ke Bareskrim? Sejujurnya, dari awal saya berseteru dengan KP, saya tidak takut sedikit pun. Kenapa saya tidak takut? Karena saya tidak bersalah. Sedikit pun di hati saya tidak ada ketakutan, kegetiran. Ketakutan itu mulai datang ketika saya dizolimin, ketika handphone saya diambil. Menurut saya ada sesuatu yang nggak beres di sini. Ketika saya ditahan, ini menurut saya ada sesuatu yang nggak beres. Ini saya seperti melihat sesuatu kekuatan yang luar biasa. Di situ saya sadar bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini cuma dokter biasa, dokter yang naif melakukan edukasi biasa. Nah di situ saya baru sadar dan akhirnya saya coba bangun strategi ya untuk melindungi diri saya, karena saya terlalu yakin. Karena saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar. Tapi ternyata benar itu kan nggak cukup di Indonesia. Benar itu, ya mafia di Indonesia banyak, kalian tahu sendiri.
Oke. Dokter, terus berarti kalau emang dilanjutkan, dokter akan melakukan langkah hukum seperti apa? Persiapannya jika emang di bawah siap untuk gugat balik ya? Pengacara saya sudah sangat bersemangat banget. Pengacara saya sudah mempersiapkan beberapa opsi, tapi saya masih pikir-pikir. Nanti kita lihat aja ke depan bagaimana. Kenapa tidak secara langsung biar lebih cepat? Saya manusiawi ya. Kalau dibilang ada tersakitin, ada. Rasanya kalau orang tersakitin itu kan pengen bales ya pasti. Pengen orangnya ngerasain hal yang sama juga ya. Jadi adalah dalam benak saya sedikit pengen bales, kasih serangan hukum juga. Tapi di satu sisi lagi capek ya seperti ini punya. Terus kalau misalnya saya pengen tanya ya, kalau misalnya di penjara saya seneng nggak? Saya tanya dengan diri saya juga nggak seneng. Terus apa kebahagiaan saya? Ya makanya saya bilang kan, mungkin kebahagiaan dia adalah melihat saya susah. Tapi kebahagiaan saya bukan melihat dia susah. Kebahagiaan saya itu sebenarnya oke. Benar apa yang kamu bilang, bahwa skincare ini abal-abal. Kan beda banget ini serangannya. Yang satu pengen orang susah, pengen orang di penjara. Yang satunya lagi pengen kasih tahu masyarakat, oke, yang saya endorse kemarin itu salah loh. Benar, ada hidroquinone di dalamnya. That's it, selesai. Ini beda banget pandangan. Tapi kayaknya mereka pihak sana juga ingin mengambil langkah hukum yang berbeda gitu. Itu saya pikir saya nggak mau ambil serius tentang itu ya, karena menurut saya itu hal yang normatif aja. Ya hal yang normatif yang orang kalah lakukan. Kalau orang kalah nih kan nggak mungkin jawabannya, oh ya kami kalah, kami minta maaf, kami nggak akan melakukannya lagi. Ya nggak mungkin mas. Gengsi dong. Kalau kalah ya jawabannya pasti selamat, tapi kami sudah mempersiapkan beberapa opsi hukum lainnya. Mereka mengambil langkah hukum ini itu mungkin salah satu dari akibat kecacatan hukum dari awal ya, proses hukum dari awal mungkin ada kemungkinan nggak kayak bisa gitu. Lagi. UU ITE pencemaran nama baik itu expirednya 6 bulan. Dan satu lagi, kalau dia laporin sekarang, satu lagi ya, saya menang pra peradilan karena SKB 3 institusi. Mau dipakai di tahun berapapun itu, SKB 3 institusi itu ada. Dan saya terlindungi akan itu. Apa SKB 3 institusi? Pertama, kalau misalnya berdasarkan observasi itu nggak bisa. Saya kan observasi. Skincare itu saya lakukan observasi 3 tahun, 3 kali saya observasi. Yang kedua, kalau pendapat pribadi nggak bisa. Yang ketiga, kalau fakta juga nggak bisa. Dan yang saya sampaikan adalah fakta. Oke, dokter gimana melihat pihak sana gitu yang sepertinya bungkam gitu dok? Nggak tahu. Kenapa dia bungkam? Kenapa jadi kalem? Padahal sebelumnya kan 2 tahun cop-cop terus. Nggak tahu saya. Ya mungkin sudah kalah lah, nggak punya jalan lain. Jadi pada intinya dokter akan memaafkan atau menunggu permintaan maaf dari? Saya masih nunggu permintaan maaf dulu lah. Mungkin sebagai orang yang ada timur, beragama, pastinya kan saling bermaaf-maafan. Gimana saya mau maafin mas kalau dia aja minta maaf aja belum? Capek, tapi dengan dapatnya penghargaan ini bahagia ya jadinya bahagia banget ya. Jadi kayak terbayarkan menang pra peradilan itu dia sudah seneng banget, apalagi setelah menang pra peradilan 1-2 bulan kemudian dapat penghargaan. Jadi kan suatu apresiasi banget. Saya itu susah banget loh bikin prestasi di saat kejadian kemarin. Walaupun ada kejadian kemarin saya tetap buat beberapa prestasi. Tapi senang banget sih setelah kejadian itu dapat prestasi. Ini kan prestasinya juga individual. Jadi senang banget. Most inspiring aesthetic doctor. Jadi dokter estetik yang paling menginspirasi di tahun 2022. Dok, mungkin dari tadi kan bisa dibilang kan dari pra peradilan menang, terus sekarang dapat reward juga. Mungkin langkah selanjutnya seperti apa sih dari karir dok sendiri? Pengen terus berkarya, pengen terus kasih edukasi ke masyarakat pastinya dalam berbagai bentuk. Dalam review skincare, nanti pelan-pelan akan balik dalam tips-tips juga dalam bentuk podcast nanti. Nggak takut trauma gitu nggak? Adalah trauma, tapi kita pelan-pelan lah, butuh waktu aja. Berarti dipersiapinnya lebih matang lagi ya? Siap. Dok, ke depannya incar penghargaan apa lagi nih dok? Wah, saya nggak pernah ngincar penghargaan ya.
Saya itu cuma melakukan edukasi kepada masyarakat aja tulus sebenarnya. Nggak pernah saya pengen ngedukasi masyarakat itu pengen ada maunya. Nggak pernah saya pasti edukasi masyarakat itu karena suruh dia karena beli produk saya. Nggak, meskipun memang produk saya bagus atau klinik saya memang bagus bisa nyembuhinnya. Nggak pernah saya seperti itu punya. Tapi ini adalah bonus sih menurut saya. Ya kalau bisa tapi kalau kalian tanya seneng nggak, tentu aja senang. Siapa yang nggak dapat penghargaan nggak senang? Kalau ditanya saya dapat ngincer penghargaan apa? Semua penghargaan yang pantas saya dapatin, ya saya pengen juga semuanya. Menurut kalian saya pantas nggak? Tergantung pemirsa. Oke, thank you dok.